Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan, saya Ahmad Parlin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK UIN Bukit Tinggi. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran penilaian uji kinerja UKIN dengan materi memahami keutamaan Al-Quran dan hadis pedoman hidup, submateri hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran dengan model problem based learning di kelas 7 MTS Pasabukul Khairat Gunung Melintang, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota. Selamat menyaksikan. Ketua kelas, siapkan. Siap gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah Nanda, silakan periksa kerapian tempat duduknya. Kalau masih ada sampah, silakan dibuang. Aura Kasih, Azifah, Nauro Azizah Azera, Nur Azizah, Raidatul Zulana. Ada berapa orang di antara temannya yang hadir? Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali hadir di madrasah belajar bersama kita. Oke Anda? Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk membaca doa. Pak duduk siap. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba Wa bil islami dina. wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya. Alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Dibaca. Capaian pembelajaran kita hari ini yaitu teman-teman, kita mampu memahami dan menganalisis hadis dan fungsi terhadap Al-Quran. Ya, lanjut. Kita yaitu kita mampu memahami dan menganalisis pengertian hadis. Ya. Yang kedua, kita mampu menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga, kita mampu menganalisis fungsi hadis dalam ajaran Islam. Nah, ya, terima kasih Ananda Aura yang sudah menyampaikan membaca ini kepada teman-temannya. Nah, baiklah Ananda, lanjut. Yang kedua adalah profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai dalam pembelajaran kita. Ayo. Siapa? Iya, silakan Ananda. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah kawan-kawan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah kawan-kawan ta'adub, tawasul dan tasamuh. Iya. Terima kasih Ananda Devona yang sudah membacakan profil pelajar Pancasila. Kemudian Ananda, ini pertanyaan yang perlu Bapak sampaikan kepada Ananda agar kiranya nanti semangat. Yang pertama, jawab ya. Nah, tahukah Ananda guru Quran hadis Pasabukul Khairat? Iya, siapa? Ya silakan Ananda Yusnipa. Guru Quran hadis yaitu
Benar? Nah, benar. Ananda. Yang kedua, kenapa kita perlu mempelajari hadis? Ayo Ananda, kenapa kita perlu mempelajari hadis? Siapa? Ya, silakan Ananda Khaira. Supaya bacaan Al-Quran kita benar, Pak. Supaya Al-Quran kita, bacaan hadis kita benar. Ada lagi Ananda? Ya, silakan Ananda. Ya, agar kita tahu sumber hukum kedua Islam. Ya, terima kasih Ananda. Lanjut. Ananda, di sini Bapak tampilkan dua gambar. Nah, karena kita tadi kan bernalar kritis ini. Nah, ini bernalar kritis. Jadi Ananda, ini gambar pertama. Ini gambar kedua. Ayo Ananda, gambar pertama. Ya, silakan Ananda Nurul. Gambar pertama ini gambar apa ini Ananda? Gambar seseorang yang sedang berada di padang pasir yang luas dan tidak memiliki tujuan. Gambar seseorang yang berada di padang pasir yang sangat luas, yang belum tentu arah dan tujuan. Jadi, ini dia. Berarti kritisnya. Kalau seandainya seseorang berada di padang pasir tandus, harus ada arah dan tujuan. Kalau seandainya tidak, maka kita akan bisa tersesat. Seperti itu pula kita belajar hari ini Ananda. Hadis ini. Kemudian Ananda, gambar yang kedua. Ayo. Iya. Ini gambar Ananda ini semuanya. Dah, jawab Ananda. Masih semangat? Ya, silakan berdiri. Ayo ketua kelas, siapa yang berani ataupun perwakilan yang berani mandu temannya? Ya, silakan Dian. Allahu Akbar. Ulang. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Masih semangat ya? Ayo lanjut. Karena kita berada dalam suasana Agustusan, ayo kita menyanyi sambil mengisi hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-70 jalan. Ayo Rijen yang berani ke depan. Ayo silakan. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Membela negara kita. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih. Tepuk tangan Anda sekalian. Ya, agar kiranya kita selalu semangat. Ya, silakan duduk kembali. Oke, Ananda, lanjut. Di sini Ananda bisa lihat ada pertanyaan. Sini adalah asesmen awal, asesmen learning. Ananda, silakan sebelum pembelajaran kita mulai, silakan itu dijawab pada kertas Ananda masing-masing. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawab ini. Silakan. Sudah selesai? Sudah? Sudah. Ayo. Dah Nanda. Kita jawab ya. Dan tunjuk tangan siapa yang akan menjawab. Nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan.
Ya, silakan Anda Azifah. Sebutkan kitab suci umat Islam. Al-Quran, Pak. Apa? Al-Quran. Al-Quran. Benar? Benar. Ya, yang kedua siapa yang bisa jawab? Ya, Ananda Khaira. Apa arti Al-Quran yang Ananda ketahui? Kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Pak. Apa? Kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul. Ada tambahan? Ya, silakan Ananda Yusrifah. Bacaan. Ya, bacaan. Al-Quran adalah apa? Bacaan. Ada lagi? Udah? Cukup? Cukup. Ya, yang ketiga. Sebutkan nama lain dari Al-Quran di bacaan SD. Ya, silakan Ananda Aura. Anwar cahaya. Apa artinya? Cahaya. Cahaya. Ada lagi Ananda? Ya, silakan Ananda Fazira. Asyifa. As-Sifa. Nama lain dari Al-Quran? Asyifa. Apa artinya? Obat. Pengobat. Iya. Ada lagi Ananda? Yang masih khairan. Al-Zikro peringatan, Pak. Al-Zikra peringatan. Ya, ada lagi. Pas? Dah, pas. Lanjut. Soal nomor 4. Sebutkan 2 dasar hukum umat Islam. Ya, silakan Ananda. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Benar? Benar. Terima kasih Ananda Tania. Lanjut soal nomor 5. Coba Ananda kemukakan pendapat Ananda tentang hadis. Ayo siapa? Yusrifah, ayo silakan. Perkataan Nabi, Pak. Perkataan Nabi. Hadis adalah perkataan Nabi. Ada lagi? Masih ada. Ayo. Lanjut. Siapa? Nauro. Silakan Ananda Nauro. Hadis merupakan dasar hukum kedua Islam. Dasar hukum kedua umat Islam. Ya, terima kasih Ananda. Lanjut. Nomor 7. Nomor 6. Nomor 6 Ananda. Apa yang Ananda ketahui tentang hadis kauliyah? Ayo Ananda. Resta, silakan. Hadis berupa perkataan Nabi. Hadis yang berupa kata Nabi. Ya, terima kasih Ananda. Lanjut. Soal nomor 7. Sebutkan Ananda apa fungsi dari hadis itu. Ya, silakan Anda. Menafsirkan ayat Al-Quran. Menafsirkan ayat Al-Quran. Ada lagi? Ya, silakan Anda. Membuat hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Ya, menentukan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Lanjut nomor 8 Anda. Apa arti dari mat? Silakan Anda Azizah. Memanjangkan bacaan, Pak. Memanjangkan bacaan. Ada lagi Anda? Tapi dari Matia silakan guys ya. Bertambah panjang atau menambah panjang. Nah, lanjut. Nomor 9. Sebutkan 3 huruf mat. Silakan Anda Hani. Alif, waw dan ya. Terakhir. Apa arti dari maksilah? Ya, silakan Anda Sifah. Maksilah ialah panjang karena ada hubungan hadomir. Panjang karena ada hubungan hada. Ya, sudah. Terima kasih Anda. Tunjuk tangan siapa yang benar semua. Oh, banyak. Alhamdulillah. Dah. Terima kasih Anda. Lanjut. Ini menjelang masuk pembelajaran kita. Anda ada tak mengulang pembelajaran di rumah? Ada? Kalau memang ada Ananda, ayo. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Tunjuk tangan. Ya, silakan Hani. Minggu kemarin kita belajar Al-Quran. Al-Quran, benar? Kita belajar Al-Quran kemarin. Apa artinya Al-Quran itu Hani? Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu Qur'an, yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Ya, ada lagi Anda yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Ya, silakan Anda Khaira. Sedangkan menurut istilah Al-Quran ialah
kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril, turun secara mutawatir selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dalam bahasa Arab bernilai pahala bagi yang membacanya. Iya, itu dia pelajaran kita. Tepuk tangan kepada teman-teman kita. Dan ada lanjut, ini pelajaran kita hari ini. Kegiatan inti kita tentang fungsi Al-Quran dan hadis terhadap Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hari ini kita belajar hadis. Minggu kemarin kita sudah belajar Al-Quran, hari ini kita belajar hadis. Ananda, ini pelajaran kita. Siapa yang bisa membaca sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, itulah yang disebut dengan hadis qauli, ya, ataupun berupa perbuatan, itulah yang disebut dengan hadis fi'liyah, atau juga disebut dengan penetapan Rasul, itulah yang kita kenal dengan hadis takririah. Jadi Ananda, hadis itu ada tiga. Hadis yang berupa perkataan Nabi disebut dengan hadis qauliyah. Yang kedua adalah hadis yang berupa perbuatan Nabi, fi'liyah. Dan yang ketiga adalah hadis yang berupa penetapan Nabi, itulah yang disebut dengan takririah. Lihat Ananda, hati-hati. Disinilah seringnya kita terbalik, ragu dalam pemahaman ini. Ya, nah, ini dia Ananda. Kalau qauliyah itu berasal dari perkataan Nabi. Kalau fi'liyah itu adalah perbuatan. Kalau takrir itu berupa penetapan. Nah, kiranya ini Ananda harus paham ini. Jangan nanti waktu ujian kita terbalik atau ragu. Lanjut Ananda. Itu menurut Kemudian ada juga pendapat dari ulama tentang hadis itu apa. Nah, hadis merupakan sinonim. Sinonim itu apa Ananda? Biasanya kita dengar hadis, nama ada kiranya sinonim dari hadis itu. Apa? Sunnah. Apa itu hadis atau sunnah? Yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, berupa perbuatan, maupun berupa penetapan. Kemudian sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul, itulah hadis atau sunnah menurut para ulama. Lanjut Ananda. Ayo, silakan baca. Macam-macam hadis, silakan Ananda dibaca. Macam-macam hadis. A. Qauli atau perkataan. Hadis qauli adalah segala bentuk perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Fi'li atau perbuatan. Hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. C. Takrir atau persetujuan. Takrir adalah keadaan Nabi yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Iya, bisa dipahami Ananda? Bisa. Nah, seperti yang sudah disampaikan temannya tadi, hadis itu ada tiga, hadis qauliyah atau perkataan, yang kedua hadis fi'liyah atau perbuatan, yang ketiga adalah hadis takrir atau persetujuan atau penetapan. Kembali Bapak sampaikan, mohon kiranya sangat berhati-hati, karena biasanya kakak kelas kalian dulu yang ujian sering ini terbalik. Ada yang membuat hadis takrir itu berupa hadis perbuatan, padahal itu adalah penetapan. Nah, itu dia Ananda. Harus ini Ananda pahami agar kiranya nanti jangan sampai tertukar atau terbalik. Lanjut Ananda.
Ayo, ini fungsi hadis. Inilah inti dari pelajaran kita hari ini. Ayo silakan Anda dibaca. Esa, Hani, ayo silakan Hani dibaca. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah mewajibkan dan Ya. menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. B. Menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat yang masih global. C. Menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. D. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Dah. Jadi di sini telah disampaikan oleh temannya tadi. Untuk poin ini ada 4 fungsi hadis. Umum. Global ini umum Anda. Jadi ada di dalam Al-Quran yang mana kata-katanya masih umum, masih luas. Nah, masih umum dia. Nah, sehingga datangnya hadis untuk memperinci agar yang luas tadi pemahamannya bisa diperkecil. Nah, jadi mudah dipahami oleh orang Islam, biar enggak ragu orang Islam. Nah, makanya diperinci lagi oleh hadis. Yang ketiga gunanya hadis itu, fungsinya hadis itu adalah menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ananda, berapa tadi jumlah Al-Quran itu? 30 juz, ya. Berapa jumlah suratnya? 114 surat. Terdiri dari 6.236 ayat. Nah, ini Ananda ada di dalam Al-Quran itu hukumnya belum jelas. Nah, contohnya saja apa Ananda? Wajib sholat Jumat berjamaah bagi orang Islam, ya wajib ya sholat Jumat bagi orang Islam. Itu bunyi dalam Al-Quran. Tetapi Ananda, kalau bagi semua Islam kan perempuan masuk di sana. Apakah sholat Jumat itu wajib bagi perempuan? Tidak. Maka datang hadis ini. Yang global tadi diperinci lagi. Yang wajib sholat Jumat itu turunlah hadis. Yang wajib sholat Jumat itu Ananda yang pertama sekali yang diturunkan oleh Nabi itu diterangkan ada beberapa hal yang tidak wajib sholat Jumat. Yang pertama adalah abdun mamlukun, adalah hamba sahaya, tak wajib sholat Jumat. Yang kedua adalah perempuan, awim ro'atun, perempuan tak wajib sholat Jumat. Yang ketiga adalah ausobiyun, anak-anak juga tak wajib sholat Jumat. Yang keempat adalah aumari, orang sakit. Berarti Anda, itulah tujuan dari hadis diturunkan. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, sholat Jumat wajib hukumnya dengan berjamaah. Tetapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran itu siapa saja yang wajib sholat Jumat. Makanya turun hadis. Nah, hadis itu untuk ini dia, perinci yang global. Maka perempuan tidak wajib sholat Jumat, anak-anak tidak wajib sholat Jumat, orang sakit pun tidak wajib sholat Jumat, dan hamba sahaya atau budak yang juga tidak wajib sholat Jumat. Itu gunanya hadis. Kemudian Anda, sama juga dengan membatasi keumuman Al-Quran. Mari membatasi, dibatasi. Anda pernah tidak lihat kepiting? Pernah. Ada enggak yang makan kepiting? Ada. Ada enggak di dalam Al-Quran Ananda hukum memakan kepiting itu? Enggak ada. Memakan kepiting enggak ada hukum dalilnya dalam Al-Quran. Tetapi datanglah hadis. Nah, itu dia. Makanya Ananda itu guna dari hadis untuk membatasi. Umum. Global ini umum Ananda. Jadi ada di dalam Al-Quran yang mana kata-katanya masih umum,
masih luas. Nah, umum dia, masih umum dia. Nah, sehingga datangnya hadis untuk memperinci agar yang luas tadi pemahamannya bisa diperkecil. Nah, jadi mudah dipahami oleh orang Islam, biar enggak ragu orang Islam. Nah, makanya diperinci lagi oleh hadis. Yang ketiga adalah gunanya hadis itu, fungsinya hadis itu adalah menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ananda, berapa tadi jumlah Al-Quran itu? 30 juz, ya. Berapa jumlah suratnya? 114 surat. Terdiri dari 6.236 ayat. Nah, ini Ananda, ada di dalam Al-Quran itu hukumnya belum jelas. Nah, contohnya saja apa Ananda? Wajib sholat Jumat berjamaah bagi orang Islam, ya wajib ya sholat Jumat bagi orang Islam. Itu bunyi dalam Al-Quran. Tetapi Ananda, kalau bagi semua Islam kan perempuan masuk di sana. Apakah sholat Jumat itu wajib bagi perempuan? Tidak. Maka datang hadis ini. Yang global tadi diperinci lagi. Yang wajib sholat Jumat itu turunlah hadis. Yang wajib sholat Jumat itu Ananda yang pertama sekali yang diturunkan oleh Nabi itu diterangkan ada beberapa hal yang tidak wajib sholat Jumat. Yang pertama adalah abdun mamlukun, adalah hamba sahaya, tak wajib sholat Jumat. Yang kedua adalah perempuan, awim ro'atun, perempuan tak wajib sholat Jumat. Yang ketiga adalah ausobiyun, anak-anak juga tak wajib sholat Jumat. Yang keempat adalah al-marid, orang sakit. Berarti Anda, itulah tujuan dari hadis diturunkan. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, sholat Jumat wajib hukumnya dengan berjamaah. Tetapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran itu siapa saja yang wajib sholat Jumat. Makanya turun hadis. Nah, hadis itu untuk ini dia, perinci yang global. Maka perempuan tidak wajib sholat Jumat, anak-anak pun tidak wajib sholat Jumat, orang sakit pun tidak wajib sholat Jumat, dan hamba sahaya ataupun budak yang juga tidak wajib sholat Jumat. Itu gunanya hadis. Kemudian Anda, sama juga dengan membatasi keumuman Al-Quran. Mari membatasi, dibatasi. Anda pernah tidak lihat kepiting? Pernah. Ada tidak yang makan kepiting? Ada. Ada enggak di dalam Al-Quran Ananda hukum memakan kepiting itu? Enggak ada. Memakan kepiting enggak ada hukum dalilnya dalam Al-Quran. Tetapi datanglah hadis. Nah, itu dia. Makanya Ananda, itu guna dari hadis. Untuk membatasi, memperinci, menjelaskan, dan membuat hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Lanjut Ananda. Ini contoh hadis tadi itu contohnya untuk menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada dalam Al-Quran. Surat apa? Perintah puasa dalam Quran. Al-Baqarah ayat 180. Siapa yang dapat? Tunjuk tangan. Surat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya, benar? Dalil puasa itu dalam Al-Quran.
Al-Quran. Nah, ini dia Nanda. Sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian Nanda, kita tinjau juga hadis itu sebagai penetapan atau menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Bisa Anda perhatikan di sini, seperti hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misal, haram memakan burung yang berkuku tajam, elang contohnya. Ada enggak dalilnya memakan elang itu dalam Al-Quran? Enggak. Makanya muncul hadis menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Kemudian ada haram memakai cincin emas bagi laki-laki. Di sini jelaskan bagi laki-laki. Dan begitu juga dengan sutra bagi laki-laki. Tak boleh laki-laki itu pakai cincin emas, perhiasan emas maksudnya. Kenapa tidak boleh Anda? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi hadis menjelaskan. Karena kenapa laki-laki tidak boleh pakai emas? Karena laki-laki itu ada serbuk yang ada dalam emas itu yang tidak bisa diserap oleh laki-laki, tidak bisa dibuang oleh laki-laki. Tetapi perempuan, emas itu walaupun ada seratnya yang masuk ke dalam tubuh perempuan, bisa dikeluarkan oleh perempuan. Dikeluarkan dari mana? Yaitu dari darah haid. Makanya kalau laki-laki pengen pakai emas, haidlah dulu. Makanya tidak boleh. Itu dia. Nah, perempuan itu memang perhiasan butuhkan. Lanjut. Sebelum kita lanjut menanda, ini pertanyaan. Assessment for learning di tengah pembelajaran. Kuis. Tunjuk tangan ya, siapa yang dapat? Saya Pak ya. 1. Sebutkan dasar hukum kedua umat Islam. Silakan anak-anak. Apa hukum kedua umat Islam? Hadis, benar? Benar. Berarti nyimak tadi. Yang kedua, dari pojok sana lagi. Sebutkan pengertian hadis. Ayo, pengertian hadis. Apa hadis tadi? Kalau dia nyimak. Hadis. Ya, Ananda Devona. Menurut bahasa artinya baru jadid. Jadid. Baru. Ada lagi? Hadis. Silakan Ananda Aura. Perkataan atau perbuatan Nabi. Ya, perkataan, perbuatan atau penetapan Nabi atau disebut juga sunnah hadis ini. Atau ada juga yang mengatakan hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ketiga, dia ada 3 nanti anak-anak. Apa itu hadis qauliyah? Yang berupa perkataan Nabi. Hadis qauliyah selalu masuk dalam pertanyaan di sini. Hadis ini, hadis yang berupa perkataan Nabi, itulah dia hadis qauli. Lanjut. Contoh temunya tadi. Contoh fungsi dari hadis terhadap Al-Quran tadi yang Anda tadi kan baru 1 dan 2. Ini yang ketiga. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga adalah menguraikan atau menjelaskan dan memperinci ayat Al-Quran yang bersifat global, umum, mujmal. Seperti apa? Misalnya perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini
diperintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Dan beberapa surat dan ayat lain dalam Al-Quran. Namun tidak ada satupun ayat Ananda dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang cara melaksanakan sholat. Makanya hadis turun, hadis datang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Apa bunyi hadisnya? Sallu kama ro'aitumuni yusalli. Sallu kama ro'aitumuni yusalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dalam Al-Quran itu Allah cuma mengatakan warka'u ma'ar-raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Sampai di situ saja. Tetapi dengan datangnya hadis, dengan adanya hadis diterangkan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Mulai dari niatnya, takbiratul ihramnya, baca surah Al-Fatihahnya, surah Fatihahnya, ayatnya, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian tasyahud, itu dijelaskan oleh Rasulullah sampai hari ini. Sholat kita hari ini, itulah dia. Kemudian ada membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ayo baca, coba. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Seperti Quran surah Al-Jum'ah tentang perintah sholat Jumat bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru pada hari Jumat itu untuk melakukan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju panggilan Allah, mengingat Allah. Intinya dia ada perintah sholat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jumat itu, sholat Jumat itu wajib bagi setiap Muslim laki-laki dengan berjamaah kecuali 4 orang yang tidak wajib. Yang pertama apa tadi? Hamba saya itu apa anak? Budak. Yang kedua perempuan. Ananda yang perempuan tidak wajib salat Jumat. Yang ketiga anak kecil atau anak-anak. Yang keempat orang sakit. Itulah yang tidak wajib salat Jumat. Selebihnya wajib. Lanjut Ananda. Kemudian tadi kita lihat tentang fungsi hadis, tentang tujuan hadis tadi, macam-macam hadis. Sekarang fungsinya ini lihat. Ini fungsi hadis. Silakan Ananda dibaca. Ya silakan Ananda. Teruskan biar dengar. Ayo kawan-kawan dengar fungsi hadis dalam Islam, sumber hukum. Hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dasar atau dan fungsi yang kedua, dasar atau rujukan. Hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Fungsi yang ketiga, menjelaskan. Hadis berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Beneran? Yang pertama fungsi Al-Quran hadis itu adalah sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Yang kedua adalah sebagai dasar atau rujukan. Yang ketiga adalah sebagai penjelasan. Nih. Ada? Lanjut. Masih ada. Ini assessment of learning. Nih, pertanyaan terakhir ini anak-anak.
Karena ini sudah Bapak jelaskan tadi. Yang menjawab tunjuk tangan. Apa arti dari mujmal? Siapa yang belum? Belum tadi? Belum. Nah, silakan. Mujmal. Global atau umum. Global atau umum. Nah, luas ya. Yang kedua, hadis yang berupa perkataan Nabi. Silakan Anda. Hadis kauliyah. Hadis kau benar? Nah, yang ketiga, macam-macam hadis. Silakan Ananda Nauro. Hadis fiqhiyah, kauliyah, taqririyah. Hadis kauliyah. Hadis kauliyah apa artinya? Perkataan Nabi. Terus hadis fi'liyah, hadis yang berupa perbuatan. Yang ketiga, hadis takriri, yang berarti hadis yang berupa penetapan. Ya, pintar. Lanjut. Kesimpulan pengajaran kita Ananda. Ayo, siapa yang pengen nyimpulkan? Ya silakan Ananda. Lihat berdiri. Silakan simpulkan. Pegang ini. Kawan-kawan, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah hadis atau sunnah adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi SAW, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, menguraikan atau menjelaskan dan merinci ayat yang menjadi global, yang masih global, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Yang ketiga, hadis adalah sumber hukum kedua setiap Al-Quran. Iya. Setelah Al-Quran. Terima kasih Ananda Intan Fadiani yang sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami Ananda? Bisa. Kemudian Ananda, ini adalah lembar kerja. Lembar kerja peserta didik LKPD yang sudah Bapak tulis dan sudah Bapak serahkan kepada Ananda sekalian. Ya, sudah serahkan ya. Ananda, LK sebagai tugas di rumah ini Ananda serahkan nanti ya. Nih, lanjut. Sebelum kita menutup pembelajaran Ananda, ada pertanyaan? Iya, silakan Ananda. Yang pengen bertanya, silakan Ananda. Khaira. Saya ragu tentang pembagian hadis tadi, Pak. Hadis kauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takriri. Ragunya pada pengertian. Ayo Ananda, siapa yang bisa jawab pertanyaan dari kawannya tadi? Dia teman kita Khaira masih ragu. Pak, saya masih ragu Pak tentang pengertian hadis tadi Pak. Pembagian hadis yang 3 tadi Pak, saya masih ragu. Ragu dari mananya Ananda? Dari artinya Pak. Terbalik-balik dia. Jadi Ananda, siapa yang masih bisa? Siapa yang bisa sebelum Bapak sampaikan? Yang bisa? Silakan Ananda Hani. Hadis kauliyah. Ya, dengarkan ya Ananda. Hadis kauliyah adalah hadis yang perkataan. Belum. Hadis yang berupa perkataan itu hadis kauliyah. Benar? Benar ya. Yang kedua Ananda. Hadis fiqhiyah tentang perbuatan Nabi. Hadis fiqhiyah adalah hadis yang berupa perbuatan Nabi. Yang ketiga? Hadis takririah adalah penetapan Nabi. Hadis yang berupa penetapan Nabi. Ada tambahan? Jadi Ananda Khaira dan juga Ananda yang lain. Tadi anak temannya Khaira bertanya. Coba sampaikan lagi Pak, agar kami ingat. Hadis terdiri dari 3. Yang pertama adalah hadis kauliyah, yaitunya hadis yang berupa perkataan Nabi. Ya, ada? Hadis kauliyah adalah hadis yang berupa perkataan Nabi. Yang kedua adalah hadis fi'liyah,
yaitu hadis yang berupa perbuatan Nabi. Yang ketiga adalah hadis taqriyah, yaitu hadis yang berupa penetapan Nabi. Sudah? Ada lagi Ananda? Pak, bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ananda, sebelum kita akhiri, silakan kelas pandu lagi temannya membaca doa penutup. Tempat duduk siap. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la Astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ananda sekalian. Selanjutnya, ini akan selalu muncul pada setiap akhir pembelajaran kita. Ananda senang belajar dengan Bapak? Alhamdulillah. Aplaus untuk kita semua. Sekian Ananda yang dapat Bapak sampaikan. Insyaallah kita berjumpa pada pembelajaran selanjutnya pada materi yang lain dengan pembelajaran yang sama, yaitunya Al-Quran